Baik, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muklis, nama Islam saya Muklis. Sebelumnya saya beragama non-Muslim. Itu nama muslimnya ya? Kalau nama sebelum muslim apa? Nama sebelum Muslim, nama saya Revolta. Revolta ya. Asal saya dari Bekasi. Saat ini usia saya 47 tahun. Iya. Ketika saya masuk Islam setahun kemarin, itu usia saya 46 tahun. Tergolong tidak familiar karena di pesantren Anaba Center Indonesia ini rata-rata yang usia SD sampai SMA. Iya, betul. Jadi saya emang boleh dibilang yang paling tua Dalam usia umur lahirnya ya? ya. Iya. Saya dibesarkan di agama non-muslim, dididik, terus ketika saya memasuki karir, lulus kuliah, saya mendapat kesempatan belajar dan bekerja di Jepang selama 2 tahun lebih. Subhanallah. Di Jepang ya? Di Jepang, Ustaz. Perusahaan apa itu? Itu bergerak di bidang elektronik. Elektronik ya. Setelah saya kembali ke Indonesia, saya diterima langsung bekerja di perusahaan yang ada cabangnya di Indonesia. Iya. Pada saat saya di Jepang itu banyak pengalaman-pengalaman yang hingga bisa merubah perilaku dan pola hidup saya menjadi tidak baik. Disitulah awal mulanya pola dan perilaku hidup saya berubah. Gitu. Berubah ini ke arah tidak baik atau Ke baik? arah yang tidak baik. Tidak baik ya. Selama di Jepang. Selama di Jepang. Dalam kurun waktu 2 tahun itu 2 ya. tahun itu. Iya. Setelah saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di perusahaan Jepang juga, kurang lebih dari 10 tahun. Di situ pola perilaku yang tidak baik itu semakin berkembang, Masya semakin Allah. tidak terkontrol gitu. Oke, sebentar. Ini menarik pemirsa. Beliau ini punya pengalaman bekerja di Jepang 2 tahun. Berdasarkan pengakuan tadi, setelah bekerja di perusahaan di Jepang itu justru merubah kehidupan beliau menjadi tidak terarah. Kalau boleh tahu diantaranya apa itu? Tidak terarahnya apa? Ya, jadi salah satunya di tradisi perusahaan Jepang itu apabila kita pulang kerja, kita bawahan dan pimpinan itu bersama-sama makan di restoran dan minum-minum. Minum-minum ini bukan minuman biasa tapi Alkohol. beralkohol, khamar gitu. Saya setelah masuk Islam baru tahu bahwa itu tidak boleh meminum khamar, gitu, alkohol gitu. Tapi kan begini, Pak Mukhlis ya. Bukankah dulu sebelum Muslim juga sudah terbiasa minum alkohol begitu? Ya, sebenarnya sudah ada di sebelum non-Muslim, tapi tidak sebesar setelah saya menginjakkan kaki Di Jepang, oke. gitu. Dan bekerja di lingkungan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi memang terpengaruh budaya ya? Terpengaruh budaya, dan karena saya tidak punya pedoman hidup pada saat itu. Iya. Pedoman hidup. Menarik. Itu kan saya lihat diantara contoh mulai berubah ya pola hidup Pak Mukhlis ini. Coba dilihat di tangan Pak Mukhlis ini, dilihat banyak tato-tato ya. Ya, betul. Ini coba tunjukkan ke pemirsa nih tato Ya, yang ini. bertuliskan Jepang semua nih. Ya. Ini coba dibuka tangannya kayaknya banyak tato ya. Ya, Wah, ini banyak. subhanallah ya. Ya. Ini tulisan Jepang semua. Betul, Pak Ustaz. Ini apa artinya nih? Kira-kira bacanya apa? Di sini bercerita tentang perjalanan saya dari kecil menginjak ke dewasa sampai saya memasuki dunia karir dan memasuki rumah tangga sampai saya terhempas oleh badai di dalam kehidupan saya. Jadi kalau boleh tahu, apa di seluruh tubuh ini ada tato ini? Ya, di sini ada, Di dada juga ada. di kaki, terus di pundak ada. Gitu. Ini dibuat di Jepang sana.
Ada sebagian yang saya buat di sana, ada sebagian yang saya buat di sini. Itu kan tulisannya Jepang. Pak Mulis bisa membaca itu? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Bisa membaca. Itu Ya. artinya apa? Eh, saya kasih contoh satu ini. Iya. Ini adalah takdir gitu. Oh, itu artinya takdir. Artinya takdir gitu. Oh, takdir apa ya? Takdir yang baik atau tidak baik? Ini saya tidak tahu. Waktu itu saya hanya berpikiran takdir gitu aja, kata-kata takdir gitu. Masya Terus Allah. di sini ada angka-angka. Ini adalah angka-angka tanggal kelahiran gitu yang saya tuliskan di tubuh saya. Jadi yang di tangan begini boleh dibuka lagi tangannya itu apa? Apa tulisannya itu? Eh, banyak Ustadz, saya kebetulan sudah agak Iya. lupa juga. Ini menarik ya. Jadi ternyata Pak Mukhlis itu berubah pola hidupnya bukan hanya dari segi budaya mengikuti apa namanya kelabing-kelabing begitu ya dengan orang-orang Jepang gitu di diskotik atau di mana, tapi juga sampai membuat tato-tato yang syarat dengan makna mungkin perjalanan hidup beliau, tapi sekarang sudah masuk agama Islam. Ada nggak Pak Mukhlis berpikir ini apa namanya rasa penyesalan gitu sekarang bagaimana? Ya, sangat dalam Ustadz, ada sekali. Ketika saya sudah masuk Islam, saya udah bisa sholat, saya udah bisa baca sholat. Ketika di satu tempat sholat Jumat di Jakarta, saya merasa terintimidasi karena orang menatap saya itu miring gitu, karena Banyak tato. banyak tato gitu. Nah, pada saat itu saya mengambil satu kesimpulan, saya harus hapus ini, saya harus hapus gitu. Niat itu sangat kuat sekali, sehingga saya dapat informasi di Islam Medical Center itu ada program hapus tato waktu itu, dan saya sudah ikut program itu gitu. Tapi nggak berhasil. Waktu itu terjadi pendarahan karena pas di pembuluh darah, di laser itu terjadi pendarahan. Artinya sesudah itu dokternya bilang ini harus dihentikan dulu gitu. Baik, jadi Pak Mukhlis dulu ini kan kehidupan masa jahiliyah sebelum masuk agama Islam. Ya. Sudah masang tato di mana-mana hampir seluruh tubuh ya, mulai dari kaki sampai dada, tangan semua penuh dengan tato. Dan itu masa lalu ketika belum beragama Islam. Dan penyesalan itu pasti ada. Namun begini Pak Mukhlis, di dalam agama Islam memang tato itu hukumnya haram karena dia menzalimi diri sendiri. Tetapi kalau memang riskan, berisiko terhadap keselamatan jiwa kita untuk menghapus tato ini, dan saya lihat dari tatonya ini kan sudah tato permanen ya. Betul. Jadi tidak perlu dihapus dengan cara paksa. Artinya kalau dia berisiko akan mencelakakan Pak Mukhlis, menimbulkan mudarat yang lebih besar, saya sarankan tidak usah dihapus. Ya, dan insya Allah kesalahan yang lalu itu di masa jahiliyah sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu dosa-dosa Pak Mukhlis yang lalu sudah dimaafkan oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi begitu Pak Mukhlis bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakin dan membenarkan syahadat itu, kemudian Pak Mukhlis menjalankan seluruh syariat agama Islam ini, yakinlah Pak Mukhlis, insya Allah dosa-dosamu yang lalu itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini Pak Mukhlis lakukan sebelum masuk agama Islam. Kalau sesudah masuk agama Islam tentu zalim, itu berdosa. Tidak boleh kita menzalimi diri sendiri, ya. Jadi saya berharap Pak Mukhlis itu tidak usah kecewa apa yang terjadi di masa lalu itu, karena memang itu tidak tahu, tidak paham, belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan Pak Mukhlis itu yakin, seyakin-yakinnya agama yang benar itu hanyalah Islam, dan percaya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempraktekkan seluruh ajaran Islam, maka insya Allah
dosa-dosa yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mungkin boleh diceritakan lagi Pak Mukhlis, ini kan perjalanan hidup di masa lalu itu boleh dikatakan setelah berhijrah ke Jepang dan status agama belum muslim, ternyata setelah di Jepang itu terpengaruh dengan budaya mereka yang biasa minum-minum alkohol dan sebagainya. Kemudian pulang ke Indonesia, bekerja lagi di perusahaan Jepang, cabangnya di sini 10 tahun ya. Semakin tidak terarah lagi kehidupan ini. Nah, sekarang kita pemirsa ingin mendengarkan langsung dari kesaksian Pak Mukhlis. Apa yang kemudian menyadarkan Pak Mukhlis sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, baik Ustaz. Pada tahun 2015 disinilah puncaknya cobaan hidup atau badai hidup yang saya terima, sampai nikmat-nikmat hidup itu diambil oleh Allah. Masya Allah. Sampai di satu titik saya harus terpisah dengan putri semata wayang saya yang saat ini usianya 13 tahun, karena saya harus berpisah dengan ibunya. Di titik inilah saya merasa tidak ada manfaatnya hidup ini. Hampa begitu. Hampa, sehingga sampai saya melakukan hal-hal yang lebih tidak baik dengan kehidupan yang sebelumnya. Sampai kepada titik mungkin putus asa begitu. Ya, betul Ustaz. Di satu saat saya udah putus asa sekali. Cuman memang ada yang mau saya ceritakan sedikit tentang lagi yang masalah tato saya itu. Iya. Di sini ini ada tato, Iya. kata-kata yang mengatakan tulisan dalam bahasa Jepang, kami sama Moichido chance o itte kudasai. Itu artinya kalau dalam Islam itu kami sama itu adalah Allah. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan sekali lagi dalam hidup ini. Masya Allah. Itu sebelum saya masuk Islam, sebelum saya dapat hidayah gitu. Saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan perjalanan saya nggak tahu. Cuman setelah saya masuk Islam, saya merasa itu ada hubungannya gitu. Iya, jadi saat itu Pak Mukhlis itu berada pada puncak galau, kemudian semacam putus asa, lalu teringat dengan tulisan tato di dalam dada yang maknanya itu adalah apa tadi, Allah? Ya Allah, berikanlah saya kesempatan. Berikan kesempatan sekali lagi. Itu Tuhan yang dimaksud. Itu Tuhan siapa ini saat itu? Saat itu saya nggak tahu Tuhan siapa? yang mana gitu, karena Oh, saya gitu. belum belajar agama Islam gitu. Jadi saya hanya waktu itu saya ingat ketika saya kecil di kepercayaan saya sebelumnya, saya ada belajar juga gitu. Di situ saya seolah-olah memanggil gitu sang pencipta gitu. Nah, Tapi sebentar, di saat Pak Mukhlis sudah tidak terarah kehidupan ini, sebenarnya nuraninya masih ada hubungan dengan Tuhan begitu ya? masih percaya Masih sama percaya. yang sang pencipta. Bukan berarti lepas keyakinan, tidak ya? Gitu. Masih percaya gitu. Nah, ketika sudah di dalam titik putus asa inilah, di satu sore itu saya tertidur karena saking lelahnya berpikir. Saya bermimpi saya didatangi oleh almarhum ayah saya gitu. Ayah itu Muslim, tidak Muslim? Non Muslim. Iya. Non Muslim. Ketika saya duduk, dia datang dari belakang saya, dia menarik saya, ayo ikut bapak gitu. Saya bilang, kemana pak? Gitu. Ayo ikut bapak, kita ikut orang itu. Gitu. Saya melihat di kejauhan itu ada seorang
sosok pria yang berpakaian putih, menggunakan topi. Setelah masuk Islam saya tahu itu adalah sorban. Iya. Dan memegang tasbih. Iya. Waktu itu saya meronta, tapi almarhum ayah saya dalam mimpi itu tetap menarik saya, sehingga saya ikut orang itu, mengikuti orang itu berjalan, dan saya terbangun. Iya. Awalnya saya nggak mengerti apa arti dari mimpi ini. Cuman saya mencoba berkomunikasi dengan orang yang terdekat dalam hidup saya pada saat itu. Ya mungkin kamu dapat hidayah gitu. Yang teman bicara itu Muslim. Muslim. Iya. Dan saya nggak mengerti apa itu hidayah. Setelah Iya. saya tanya, diklarifikasi, dijelaskan hidayah itu gini. Akhirnya saya berpikir lagi, apa iya gitu? Iya. Apa iya gitu dengan kondisi kehidupan yang seperti ini, atau dosa-dosa kesalahan yang sudah saya lakukan di masa lalu, apa layak gitu? Apa layak saya masuk dapat hidayah gitu? Hidayah itu artinya petunjuk. Ya, jadi setelah diyakinkan, akhirnya saya memutuskan, ya udah, saya gimana caranya, saya ingin belajar agama Islam, masuk agama Islam dan belajar agama Islam. Tidak hanya sekedar masuk agama Islam, tapi saya ingin mempelajari agama Islam. Kenapa terlalu cepat sekali memberikan dorongan ya? Mimpi, kemudian tidak tahu makna mimpi itu apa, kemudian bertanya kepada seorang Muslim, Ya. kebetulan temannya Pak Mukhlis gitu ya. Orang terdekat. Ya, orang terdekat. Lalu dia menceritakan, oh jangan-jangan itu hidayah gitu ya. Ya. Kemudian Pak Mukhlis menarik ke dalam sini, apa orang yang sekotor saya ini pantas menerima hidayah dari Tuhan, kira-kira begitu ya. Nah ternyata itu betul sebuah hidayah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, kenapa secepat itu Pak Mukhlis masuk agama Islam, kira-kira begitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, karena waktu itu saya pikir, pertama dari sisi kehidupan saya sebelumnya sudah ada berwira swasta, hancur semua. Iya. Terus waktu itu saya nggak punya pekerjaan, hidup Terlontar-lontar. hanya dari sisa penghasilan yang sebelumnya. Nah, waktu itu saya berpikir, saya usianya sudah tua. Kalau saya seperti ini terus, bagaimana nanti saya bisa membimbing anak saya gitu? Iya. Dia nanti sudah tidak bisa respect terhadap saya gitu. Artinya waktu itu saya pikir saya harus kembali nih dengan cara yang telah disampaikan oleh orang terdekat itu, yaitu hidayah itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk masuk agama Islam dan mempelajari agama Islam. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, sungguh luar biasa ya. Kalau Allah mau memberikan petunjuk kepada seseorang itu dengan cara dia sendiri, itu luar biasa. Sangat sederhana sekali. Beliau sudah berada dalam puncak kegalauan sampai melahirkan keputusasaan, tapi rupanya masih ada secercah harapan ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau lewat mimpi, kemudian teman terdekatnya menerjemahkan mimpi itu sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya beliau sudah benar-benar putus asa, gitu Pak Mukhlis ya. Ya, betul Pak Ustaz. Yang kan dulu Pak Mukhlis datang ke An-Naba, ya kan? Betul Ustaz. An-Naba saat itu kan belum Muslim ya. Ya, Ustaz. Terus kalau boleh tahu dari mana Pak Mukhlis mengenal pesantren An-Naba sebagai pesantren mu'allaf? Ya, ketika saya memutuskan untuk masuk agama Islam dan ingin belajar agama Islam, jadi nggak semulus apa yang saya prediksi, Ustaz. Iya. Ada beberapa pesantren yang di daerah sekitar tinggal tempat saya itu, waktu itu saya coba datangin, hanya bisa mengislamkan saja, tapi untuk
memberikan pendidikan, ilmu tentang Islam, mereka tidak bisa. Gitu. Nah waktu itu saya berpikir, saya kalau cuma masuk Islam tapi nggak tahu Islam, akan percuma sekali, gitu. Iya, Akan tetap sia-sia gitu. Akhirnya sampai 2-3 pesantren saya datangin, tetap tidak bisa memberikan ilmu pendidikan tentang Islam. Pada saat itu saya sudah hampir putus asa lagi. Melalui orang terdekat saya coba dibantu, dia browsing di internet, akhirnya menemukan pesantren An-Naba Center Indonesia yang khusus menangani mualaf. Iya, Gitu. yang Akhirnya saya datang ke sini, ketemu langsung dengan Ustadz. Akhirnya saya disyahadatkan oleh Ustadz sendiri persis pada tanggal 12 bulan 6 tahun 2017, di mana itu 2 minggu lagi menjelang Lebaran. Jadi pada saat itu saya disyahadatkan itu pada saat bulan suci Ramadan. Subhanallah. Iya. Menarik sekali pemirsa. Beliau ini memang yang nuntun syahadatnya saya langsung ya di Masjid Baitus Salam Komplek The Green BSD. Saat itu beliau datang ke tempat kami, ke pesantren An-Naba, menyatakan ingin masuk agama Islam. Kemudian saya ajak beliau interview dulu, saya tanya-tanya, ya ceritalah masalah mimpi tadi. Kemudian saya pastikan ya apakah Pak Mukhlis ini benar-benar ingin masuk agama Islam dengan segala konsekuensinya. Saya jelaskan kepada beliau ini bahwa masuk Islam itu bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi harus siap dengan segala konsekuensinya, yaitu belajar. Ternyata memang beliau datang ke An-Naba ini justru mencari pesantren yang siap mendidik beliau setelah berislam. Begitu Pak Mulis ya? Betul Pak Ustadz. Alhamdulillah Allah mudahkan beliau ini bisa berjumpa dengan saya di browsing di internet. Ada muncul pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Akhirnya bertemulah dengan saya. Dari hasil perbincangan beberapa saat dengan beliau di An-Naba, saat itu memang bulan Ramadan tahun yang lalu beliau bertekad, ya sudah ada azam, saya akan memutuskan masuk agama Islam. Tanpa berkali-kali beliau datang kepada saya. Nah akhirnya di suatu malam di bulan Ramadan, pertengahan Ramadan tahun yang lalu itu, beliau saya bawa ke salah satu masjid di BSD di Tangerang Selatan. Disitulah beliau saya syahadatkan di hadapan jamaah yang begitu banyak sekali menyaksikan pensyahadatan beliau. Dan sepertinya beliau memang sangat puas ya. Iya Ustadz. Ya. Waktu itu awal pertama saya masuk Islam itu, yang paling berkesan waktu itu ketika sudah disyahadatkan. Waktu itu jemaat yang sholat tarawih itu satu persatu memberikan salam. Iya, betul. Di situ waktu itu saya sangat terkesan sekali. Oh ternyata Islam itu seperti ini. Persaudaranya luar biasa. Persaudaranya luar biasa gitu. Beda dengan di agama kepercayaan saya sebelumnya gitu. Bahkan ada yang memberikan sarung, bahkan materi gitu. Itu saya sangat kaget dan shock gitu. Tidak menyangka ya. Tidak menyangka seperti itu gitu. Jadi kalau dikatakan nikmat Islam, itulah nikmat Islam yang pertama saya bisa rasakan secara langsung. Subhanallah. Ya pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, luar biasa, indah sekali pengalaman spiritual beliau, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai bersyahadat yang langsung saya pandu sendiri. Insya Allah kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di studio An-Naba TV setelah break berikut ini. Dan cita-cita saya untuk masa depan menjadi ustazah dan dokter. Harapan saya ingin menjadi ustazah dan saya ingin mengajak teman-teman saya yang non-Islam ingin masuk menjadi agama Islam. Harapan saya ingin menjadi guru. Saya ingin kedua orang tua saya masuk agama Islam.
Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kita sudah selesai tadi bertanya kepada Pak Mukhlis tentang bagaimana proses awal beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian bersyahadat yang saya pandu sendiri, dan setelah itu beliau mondok di pesantren An-Naba Center Indonesia. Dengan terpaksa beliau harus bergabung dengan santri-santri mu'alaf yang lain yang usianya sangat jauh di bawah beliau. Tapi karena ini adalah suatu tuntutan dan memang beliau yang mengharapkan jangan sampai masuk agama Islam hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah itu tidak ada belajar, tidak mempelajari agama Islam. Nah, sekarang kita tanya dulu bagaimana pengalaman nyantri di An-Naba ini, gabung dengan santri-santri yang muda-muda yang usianya masih belasan tahun, sementara Pak Mukhlis sudah kepala 4, sudah hampir 50 tahun. Ini apa rasanya begitu? Ya, awalnya emang agak aneh ya gitu, karena sudah di kehidupan sebelumnya udah terbiasa tinggal di rumah sendiri gitu. Nah, begitu masuk ke pondok ini kan pesantren ini punya regulasi gitu. Jadi tempat tidurnya, peraturannya, terus pelajarannya banyak diatur begitu. Banyak diatur gitu. Nah, ada rasa minder nggak sebelumnya itu? Awalnya ada minder, Ustadz. Jadi ketika belajar Iqra ya waktu itu emang saya mengalami, itulah paling susah saya dalam belajar agama Islam ini, Iqra gitu. Nah, di situ saya agak lama karena saya nggak tahu, mungkin faktor usia, hafalan saya, penglihatan juga udah berkurang gitu, sehingga saya di situ agak lama. Tapi setelah lama-kelamaan sudah terbiasa dengan kehidupan di pesantren gitu, dan saya dengan santri-santri yang lain membaur jadinya ya, membaur gitu bersama-sama gitu. Pada akhirnya Pak Mukhlis bisa juga baca Al-Quran ya? Bisa, tapi dalam masih terpatah-patah, nggak sebaik ada santri-santri yang lain. Yang muda-muda itu ya. Muda-muda gitu, Ustaz. Ya, kalau boleh pemirsa mendengarkan sedikit bacaan Al-Qurannya barangkali apa yang sudah hafal Pak Mukhlis, boleh? Oke, baik Ustaz. Ini saya coba surat pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajal kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Saya lihat Pak Mukhlis setiap kali melantungkan Al-Quran selalu mau menitikkan air mata. Apa yang dirasakan itu? Ya, saya kalau mengingat kehidupan saya mulai dari kecil sampai sebelum saya masuk Islam tahun kemarin itu, saya nggak menyangka gitu, Ustadz, saya bisa seperti ini gitu, bisa megang Al-Quran, terus bisa berbalik 180 derajat ya? Saya bisa sholat gitu. Mungkin kalau Ustadz atau pemirsa tahu kehidupan saya sebelumnya, itu sungguh 180 derajat berubah total gitu. Subhanallah, itulah hidayah. Yang ada satu cerita yang mau saya sampaikan. Sebelum saya masuk Islam itu, ketika saya pulang itu, orang mau berangkat sholat subuh, itu saya pulang ke rumah. Dari pekerjaan? Dari pekerjaan dan dari tempat-tempat yang tidak baik. Allah. Saat ini ketika saya sudah belajar agama Islam, saya sebelum azan sudah
beberapa kali sudah mengumandangkan Azan. di musola pesantren. Jadi ketika saya mengumandangkan azan itu, saya suka teringat dengan kehidupan lama saya. Saya nggak menyangka bisa ada di titik ini, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, dari kisah pengalaman spiritual beliau mendapatkan hidayah ini, kalau boleh saya menyimpulkan, dari gelapnya kehidupan beliau di masa yang lalu itu, memang kita tidak boleh remeh kepada orang lain. Walaupun pemirsa melihat beliau ini sekujur tubuhnya penuh dengan tato, yang menurut adat kita, orang bertato itu cerminan orang yang tidak baik. Tapi ternyata memang kita tidak boleh sepele kepada orang itu. Kalau Allah menghendaki, bisa saja kepada siapa itu hidayah mendarat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah sesatkan orang-orang yang dikehendaki, pun Allah berikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Siapa yang menyangka kehidupan beliau 40 tahun lebih penuh dengan kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang glamor, penuh dengan kemaksiatan,